Orang yang salah memilih teman, dia itu adalah diancam neraka jahanam. Emang kenapa Ustadz? Teman dalam Islam itu harus seiman, nggak boleh asal teman. Jadi teman itu ada beberapa model. Ada teman ta'arufan, kenal, misalkan ketemu di mall, kalau di pasar, ketemu di perjalanan, bincang-bincang, ternyata simpati misalnya, sampai tukeran WA dan sebagainya. Itu namanya teman ta'arufan saja, kenalan. Itu. Ada teman dalam artian tarikhan, teman faktor sejarah, karena satu kampung, satu alma mater, dulu satu kosan, ketika kuliah jadi persahabatan. Ini ada namanya teman tarihan. Ada lagi teman ahamiyatan. Ahamiyatan apa? Jadi faktor kepentingan bertemanannya. Apa RT? Faktor bisnis, atau karena kepentingan politik, atau kepentingan lain-lain. Pokoknya ada kepentingan tertentu, bukan Allah. Itu namanya pertemanan ahamiyatan. Dan yang keempat, parihan. Itu karena faktor hobi. Sama-sama senang mancing, sama senang berburu, sama senang futsal, sama senang bola dan sebagainya. Apa saja yang satu arah dalam hobi, dia berteman. Itu namanya teman parihan. Ada lagi teman amalan. Teman amalan itu apa? Teman karena profesi. Sama-sama guru, sama-sama dokter, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu karena amalan namanya. Dan yang terakhir, teman hubban lillah. Teman karena Allah. Dia tidak melihat profesi apa, tidak melihat suku mana, tidak lihat kaya atau miskin, yang penting lillah, karena Allah. Dan ini pada hari kiamat dikatakan al-akhila'u yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun. Persahabatan, pertemanan pada hari kiamat nanti, yang satu dengan yang lain akan jadi musuh. Ilal muttaqin, kecuali pertemanan atas dasar ketakwaan. Jadi kalau melihat ayat ini, semua pertemanan tadi akan gugur kecuali yang terakhir, pertemanan karena Allah. Dan Umar Ibn Khattab mengatakan, ma'atal abdu ba'dal Islam nikmatun khairun min akhi salih. Tidak ada kenikmatan bagi seorang hamba setelah Islam selain kenikmatan berteman, karena dia memiliki teman sesama muslim yang soleh. Kata Umar bin Khattab, "Fa'idza wajada ahadukum waddan min akhih falyatamasak bi." Kalau kau dapati teman seperti itu, jangan dilepaskan dia. Jangan kau lepaskan. Kenapa? Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaksiru minal asdiqail mu'minin." Perbanyak oleh kalian pertemanan seiman. Fa'inna lahum syafa'atun yaum. Sebab nanti pada hari kiamat pertemanan karena Allah itu akan jadi syafaat di antara mereka. Sampai ada hadis, begitu dihisab, ternyata temannya ada dalam neraka. Temannya di neraka. Akhirnya dia berdoa, bertanya, Rabbana kanu yusalluna ma'ana wa yusallun, yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahajjun. Ya Allah, mereka yang ada dalam neraka itu, mereka dulu tuh sama-sama sholat dengan kami, sama-sama saum dengan kami, kami iftar jama'i bersama, kami sholat bersama, kami haji bersama, bahkan kami ngaji bersama. Ya Allah, bagaimana dengan mereka? Lihat jawaban Allah. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka ini, akhriju min arabtum, akhriju man arabtum, keluarkan siapa yang kau kenal di antara mereka. Siapa sahabatmu yang kau kenal di antara mereka? Fatahrimu syurahum adan nar, dan haram wajah mereka disentuh oleh api neraka. Pertemanan karena Allah. Tapi kalau kita berteman karena selain Allah, apa itu karena faktor politik, faktor bisnis, faktor hobi dan sebagainya, maka
kata Al-Quran, ketika kita memilih teman, maka ini akan menjadi penyesalan yang dahsyat pada hari kiamat. Ya laita, ya wailata, ya Allah, ini adalah kecelakaan besar bagi aku. Laitani lam atakhid fulanan khalila. Alangkah baiknya dulu ketika aku di dunia, aku tidak jadikan dia sebagai teman akrabku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani. Dia telah menyesatkanku dari Al-Quran setelah Al-Quran datang kepadaku. Jangan sembarangan nyari teman, akan nyesat. Nah sekarang teman apa yang paling banyak sekarang? Faktor apa sekarang di pertemanan? Harus hati-hati itu. Apa faktor bisnis, apa faktor politik, apa faktor apa, hati-hati itu.